Batam TV, Jembatan Hati. Ya. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya luar biasa, New Life. Ya, gimana nih kabar pemirsa pada malam hari ini? Saya yakin dan percaya pemirsa semua dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati Tuhan. Nah, bagi pemirsa yang pada malam hari ini sedang sendiri, saya percaya tidak secara kebetulan pemirsa menyaksikan siaran ini, karena siaran ini ada untuk Anda. Ya pemirsa, siaran ini kami kemas secara langsung dari Batam TV. Pemirsa bisa bergabung dengan kami, bisa menceritakan permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ya, benar sekali. Selama siaran ini berlangsung, kami hanya menerima layanan SMS. Bagi pemirsa yang ingin mengirimkan pesan, pemirsa bisa curhat, pemirsa bisa sharing pada malam hari ini di nomor yang sama 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema kesuksesan dan kegagalan dalam cinta. Nah ini menarik, cinta lagi, cinta lagi. Katanya cinta deritanya tidak berakhir. Nah, apakah betul seperti itu? Kita langsung kupas tuntas bersama narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita sapa langsung narasumber kita. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Eki. Malam. Selamat malam Teres. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Teres, selamat malam Hengki, Selamat malam pemirsa di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya, cinta lagi, cinta lagi. Nah, Ya. ini mengangkat tema, kenapa Pak mengangkat tema ini Kenapa Pak? kok cinta lagi, cinta lagi? Karena menarik Pak, nggak ada habisnya ini. Cinta lagi, cinta lagi. Begini, kita hari ini membahas secara khusus tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah cinta, gitu kan ya. Banyak, semua orang ingin berhasil dalam menyampaikan cintanya. Semua orang menginginkan bagaimana cintanya itu bisa direspon dan baik. Tapi apa yang terjadi di lapangan bahwa ternyata seakan-akan tidak semudah itu, gitu kan ya. Waktu laki-laki mau mengungkapkan cintanya, dia mengalami ketakutan. Diterima nggak ya? Terima nggak ya? Padahal kan bahasa kasarnya kalau kita ngomong logika sederhana, cinta kan tinggal ngomong doang, gitu kan ya. Ungkapkan perasaan dan seterusnya. Makanya malam hari ini kita akan bahas apakah yang kita miliki itu disebut cinta atau bukan. Makanya kenapa temanya cintanya saya beri tanda petik, gitu kan ya. Keberhasilan dan kegagalan cinta, gitu kan, dalam tanda petik. Banyak juga orang yang mengatasnamakan cinta. Namun apakah itu yang dinamakan cinta? Ada seorang yang mengatakan pada seorang wanita, aku mencintai kamu. Lalu dia ketemu dengan wanita lain yang lebih cantik, dia juga berkata, aku mencintai kamu. Ketemu lagi dengan wanita lain yang lebih kaya, lebih baik, lebih cantik, aku mencintaimu juga. Nah, apakah itu cinta? Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kalau begitu, kapan cinta dikatakan sukses, Pak? Ya. Ini. Pada saat cinta seseorang kan maunya mencintai orang lain ya. Namanya cinta kan mesti saling ya. Gak mungkin kan cinta cuma sendiri gitu kan. Mesti saling. Pada saat dikatakan sukses, pada saat mamanya nih saya mencintai suami saya. Dikatakan sukses pada saat suami saya merasakannya. Kalau suami saya nggak ngerasakan, padahal saya ini sudah cinta setengah mati nih, 100% atau 1000%. Tapi kalau dia nggak merasakan, nggak bakal kita bilang sukses seperti itu. Iya. Sinyal-sinyal itu kan harus dikirimkan, gitu kan ya. Nah, kesuksesan itu ada timbal balik, gitu. Ada yang mendimani merasakan masalah dia akan membalas cintanya atau tidak itu urusan belakang. Yang penting sinyalnya sudah sampai, aku mencintai kamu, gitu kan. Kalau artinya gagal apa Pak? Seperti tema ini Pak? Kalau gagal sama dan komunikasi dia menjadi tersumbat. Jadi dalam cinta misalkan saya mencintai istri saya selalu pulang bawakan dia makanan gitu ya. Tapi kadang dia tidak merasa dicintai seperti itu. Kenapa? Karena dia bahasa kasihnya berbeda. Dia sukanya misalkan disentuh, dia sukanya hadiah-hadiah atau mungkin pujian yang lebih membangun dan seterusnya. Saya mau tanya Pak, bisa nggak kita membuat orang itu mencintai kita Pak? Nah, ini dia yang menarik.
kelihatannya pengalaman nih. Pengennya dia cinta sama aku kok nggak cinta-cinta sih? Gimana cara membuatnya gitu ya? Wah, itu dia. Kalau kita bisa membuat orang mencintai kita, itu akan mudah orang punya banyak istri atau banyak suami gitu kan ya. Makanya saya katakan bahwa kita nggak bisa membuat orang lain mencintai kita. Kenapa? Karena cinta itu berasal dari Tuhan. Orang lain bisa merasakan cinta kita, tapi kita nggak bisa merubah hati dia untuk mencintai kita. Nggak bisa, karena untuk kita mencintai seorang itu adalah keputusan pribadi. Waktu saya mencintai istri saya, jangankan orang lain, merubah hati istri saya aja saya nggak bisa. Gitu, walaupun sudah menikah nih, suatu saat misalkan ada pertengkaran, saya pengen dianya itu mengerti saya, gitu kan? Saya nggak bisa merubah hatinya, walaupun sudah menikah. Kenapa nggak bisa merubah hatinya? Karena dia adalah pribadi, dia bisa membuat keputusan sendiri, gitu. Makanya kalau dia bisa mencintai saya balik, bagi saya itu karena pemberian Tuhan dan itu keputusan dia. Pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya. Pemirsa bisa curhat ke kami mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Iya, gini Pak, gimana kalau saya sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi masih aja ada kekurangan gitu. Bagaimana saya harus menyikapinya? Nah, ini kan kebanyakan kayak gitu dialami oleh pasangan ya, suami istri gitu. Pada saat umpamanya nih seorang istri ngerasa saya sudah melakukan yang terbaik nih, semuanya sudah, itu kan menurut istrinya ya. Tetapi apakah menurut suaminya seperti itu gitu loh. Kadang-kadang kita ngerasa semua udah terbaik udah kita lakukan, ternyata suami kita tidak berpikir demikian. Dia cuma ngerasa aduh itu mah cuma 60% belum 100%, padahal di kita mah sudah full, semua sudah yang terbaik. Karena apa yang dia mau tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi setelah itu kayak pentingnya komunikasi ya, kita apa sih yang dipingin oleh suami kita. Kalau saya kadang saya bisa tanya sama suami saya, kamu tuh pinginnya saya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi pada saat saya ngerasa terbaik ternyata dia nggak ngerasa gitu loh. Jadi saya maunya saya memberi yang terbaik dan dia pun ngerasa kalau saya sudah mau melakukan yang terbaik buat dia. Ya, contohnya misalkan saya pulang kerja, dia sibuk di dapur bersih, dia orangnya bersihan. Dia di rumah tuh pokoknya sukanya bersih rapi gitu kan ya. Bukan saya nggak suka bersih dan rapi, tapi di dalam prioritas kalau saya pulang kerja, saya pinginnya dia ada di samping saya. Duduk minum teh bersama, ngobrol. Daripada rumah itu bersih cuman dia nggak nemenin saya ngobrol, saya lebih memilih rumah itu berantakan nggak apa-apa, yang penting kamu temani aku ngobrol. Nah kayak gitu-gitu itu hal-hal yang sederhana, cuman seringkali ini disepelekan oleh salah satu pasangan. Nah, kalau saya pulang kemudian dia ngurus rumah gitu kan, saya cuman minum teh sendiri, saya merasa ya biasa gitu kan. Begitu saya pas di kantor, begitu sampai kantor, misalkan ada sekretaris teman saya minum, itu bisa berubah loh. Itu dia bahaya maksudnya yang sering kali tidak disadarin oleh pasangan-pasangan. Istri saya merasa dia mencintai saya dengan cara membuat rumah rapi. Bagi saya nggak peduli rumah mau serapi apapun, yang penting kamu ada bersama dengan saya waktu saya pulang rumah. Nah kayak gitu perlu dibangun komunikasi. Dulu begitu, apalagi kalau saya pulang rumah dia masih bau-bau gitu kan, habis masak ini masak itu kan, saya ngomong, saya bilang saya nggak suka kamu gini. Maksudmu baik, aku ngerti. Ya baik padahal Pak ya. Baik, cuman makanya kebutuhan untuk dicintai itu masing-masing berbeda gitu. Bukan berarti saya menuntut istri saya harus begitu, enggak. Nah, cuman komunikasi ini perlu dilakukan. Apa yang diinginkan oleh bagaimana dia ingin saya cintai, bagaimana modelnya, perlu komunikasi. Karena di sana akan terbangun komunikasi, akan terjadi hal yang indah di sana. Nah, seringkali juga kenapa seorang cintanya itu tidak sampai karena problem luka hati. Orang yang broken heart, broken home di dalam hatinya untuk mendapatkan cinta itu dia agak susah. Contohnya orang yang waktu masa kecilnya sering dibohongin misalkan gitu ya. Kita ambil contoh yang paling gampang. Seorang waktu masa kecilnya sering dibohongin. Waktu suaminya berkata, aku mencintai kamu, wanitanya berpikir, gombal. Mana ada orang mencintai saya, papa saya sering bohongin saya pacaran
karena bohong terus. Padahal suaminya ini tulus ngomong, aku mencintai kamu, gitu kan. Tapi dia bilang, gombal kamu, mana ada lah. Nah, kenapa hal itu bisa muncul? Karena problem di masa lalunya dia, luka hatinya dia, membentuk pola pikirnya dia. Nah, waktu membentuk pola pikir, waktu dia menerima ungkapan cinta, dia akan berpikir, gombal kamu. Atau waktu dia pacaran, pacarnya itu selingkuh, berkali-kali dia pacaran, pacarnya selalu selingkuh, akhirnya dia berpikir jangan-jangan suamiku juga selingkuh ini. Pasti ada selingkuhnya ini. Gak mungkin semua laki-laki itu pasti selingkuh. Semua orang sama aja. Gitu sama saja. Nah, makanya waktu dia punya mindset begitu, dia akan mengalami kesulitan untuk menerima cinta yang sesungguhnya. Nah, makanya kenapa banyak problem rumah tangga itu muncul? Karena seringkali dalam memasuki rumah tangga masih ada sesuatu yang belum beres sebenarnya. Karena belum beres, makanya akhirnya masuk dalam rumah tangga, komunikasi ini kayak ada sumbatannya. Problem luka hati atau luka batin itu mengakibatkan sumbatan dalam kita menerima cinta dan berkomunikasi. Ya. Kami masih tunggu SMS dari pemirsa di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, ini boleh tanya Pak Susilo sama Bu Hervi, sudah berapa lama ya pernikahannya Pak Susilo sama Ibu Hervi? Pernikahan kami 15 tahun ya, tahun ini. 15 tahun kan udah lama. Ada yang bilang kalau sudah menikah lama itu 12 tahun. 12 tahun. 2003. 2003. Oke, 12 tahun. Ya katanya orang kalau udah menikah lama itu jadinya cintanya itu biasa atau hambar. Nah, itu pudar. Nah, itu penyebabnya apa atau memang seperti itu? Nah, mungkin enggak tahu dia hambar enggak sih. Itu pun pernah saya dengar gitu loh. Itu pun pernah saya dengar kalau sudah nikah lama nanti hambar gitu. Atau bahkan ya dulu tuh pernah teman-teman saya cerita gini, nggak cuma hambar, malahan nanti kalau sudah lama tuh malah kayak saudara gitu loh. Bukan kayak suami istri katanya. Saya masa sih? Iya, dulu mah waktu pacaran kayak pacar, waktu pertama nikah sebagai suami, tapi kalau sudah 10 tahun sudah kayak saudara katanya. Saya mikir, tapi kalau saya pribadi ya pengalaman saya enggak tahu gitu. Jadi saya ngerasa ya saya makin mencintai suami saya dengan beriringnya bertambahnya usia pernikahan kami, dan saya ngerasa saya lebih bisa nerima dia, lebih mengerti apa yang dia mau, dan itu juga bukan cuma biasa-biasa tanpa kita ngelakukan apa-apa. Dan mungkin kalau orang bilang sudah nikah lama nggak perlu nih kencan berdua, pergi berdua, makan berdua, mesti kan bawa anak-anak. Kadang-kadang orang mikir ngapain sih sudah married kayak gitu-gitu lagi. Ternyata itu hal yang penting banget gitu loh dalam rumah tangga. Dimana pada saat kayak kami gitu, karena ada waktu tertentu kita pergi berdua, kita makan bersama. Dan saya percaya itu yang membuat hubungan kami itu lebih romantis lah, lebih baik dari sebelumnya. Tapi katanya cinta itu indah, Bu. Tapi kenapa ada juga cinta yang merasakan pahit, sedih. Kenyataannya pahit, pahit sedih, gitu. bikin orang hancur hati. Katanya indah cinta itu. Yang saya tahu gini, pada saat kita salah memilih pasangan, kita akan merasa neraka dunia, kan banyak kan kayak ngomong kayak gitu. Dan saya rasa kalau pada saat kita memilih pasangan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita pasti nggak ngerasa cinta itu pahit gimana yang sebagian yang tadi yang dikatakan. Karena cinta itu Tuhan memberikan cinta dalam hati kita, dan juga pada saat saya menerima cinta Tuhan, bagaimanapun saya juga bisa mencintai suami saya. Pada saat saya nggak punya nih cinta dari Tuhan, saya nggak mungkin lah bisa mencintai suami saya, menerima dan kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau saya menerima kelebihannya aja, saya pasti bisa ngerasa, oh ya cinta saya nggak semanis dulu nih. Mesti ada hal-hal yang saya nggak setuju, dan sehingga saya ngerasa cinta itu pahit, nggak seperti yang saya pikir. Tapi pada saat saya menerima cinta Tuhan, dan saya bisa mencintai suami saya sebagaimana dia ada, dan saya ngerasakan keindahan cinta itu sendiri. Kalau Pak Susilo gimana Pak? Memang ada penyebab-penyebab yang mengakibatkan dalam tanda petik cinta itu menjadi hambar gitu kan ya. Kalau kita tidak membangun komunikasi dengan pasangan kita, yang misalkan orang-orang yang suami istri yang terpisah dengan jarak yang jauh karena alasan bekerja mungkin selama 1 tahun atau 6 bulan, itu lama-lama bisa, dan kalau itu terus berlanjut itu menurut saya kurang sehat. Kalau kurang sehat kenapa? Karena cinta itu kan waktu kita menikah kita ini perlu merasa dicintai dan mencintai. Kalau jauh itu susah. Jadi makanya keintiman itu harus dibangun antara suami istri.
Jadi nggak bisa hanya ya udahlah kita sudah makin tua kok, masa mau kayak anak muda lagi pacaran lagi, masih jalan berdua, itu nggak boleh. Nah makanya bagaimana kita memupuk cinta supaya cinta itu tidak menjadi hambar. Yang pertama, kenalin kepribadian dari pasangan. Contoh, saya ini tipe dominan. Saya tipe dominan, tipe kepribadian dominan itu kalau misalkan lagi marah jangan dilawan. Ya. Kalau lagi marah dilawan, saya pasti bisa lebih marah lagi, bahasa kasarnya di sana. Misalkan waktu terjadi pertengkaran, saya marah, istri saya marah juga, saya marah, dia tambah marah juga. Nah ini akan mengakibatkan luka di dalam hati yang cukup dalam bagi saya. Ya. Kenapa? Karena kamu nggak bisa tunduk, kamu nggak bisa submit gitu kan, seakan-akan kan begitu. Ya. Demikian pula sebaliknya, istri saya ini tipenya tipe intim. Kalau dia marah, saya harus menyediakan telinga. Nah, kalau dia marah misalkan saya tidak menyediakan telinga, Ya. itu bagi dia melukai dia sangat dalam. Nah, makanya perlu mengenali tipe kepribadian, perlu mengenali bahasa kasih. Istri saya ini bahasa kasihnya adalah pelayanan. Dalam arti dia suka banget untuk dilayanin, dibantu gitu kan. Nah kalau dia tidak diberikan bahasa kasih sana, contoh yang sederhana dilayani itu jemput dia kek, atau ngantar kemana kek. Itu sudah menjadi sangat berarti, bukan hanya waktu berpacaran saja biasanya orang kan. Tapi itu perlu mengenali bahasa kasih dari pasangan. Nah kepribadian, bahasa kasih, meluangkan waktu khusus untuk waktu berdua. Jangan sampai kita hanya karena alasan kerja atau aktivitas tertentu akhirnya kita nggak ada waktu lagi untuk berdua. Demikian pula buat istri. Biasanya istri kan gini, sibuk terus ngurusin anak. Gara-gara sibuk ngurusin anak, suami nggak terurusin. Ini juga bahaya. Loh iya, karena sibuk ngurusin anak. Nah kalau suami sibuk terus kerja, gara-gara kerja istri nggak terurusin, anak nggak terurusin. Ya. Nah kalau ini dibiarkan terus berlanjut, bisa muncul rasa kecewa, rasa hambar. Dan ini yang bahayanya kalau ada pihak ketiga masuk yang memenuhi kebutuhan dari yang diinginkan ini. Nah seringkali di sana misalkan dia bahasa kasihnya pelayanan, saya nggak pernah mau ngantar dia lagi deh, saya nggak pernah mau ngantar dia. Tiba-tiba ada cowok, ayo bu saya antar bu. Oke lah, awalnya cuma oke, nggak ada perasaan apa-apa. Ibu mau kemana aja, saya antar, nggak apa-apa. Memberikan pelayanan kepada dia, nah itu bisa tersentuh, connect, wah itu yang jadi bisa terjadi bisa jadi masalah besar itu kan. Masalah besar itu. Nah di samping itu juga seringkali orang itu rasa hambar itu muncul ketika dia banding-bandingkan pasangannya dengan orang lain. Kalau misalkan saya bandingkan istri saya dengan artis misalkan, artis itu kan cuma kelihatannya kayak di TV gitu kan, kelihatannya perfect gitu kan. Nah saya bandingkan, saya berpikir seandainya saya punya istri kayak dia, pasti bahagia, pasti begini. Orang yang hidup di dalam khayalan itu bisa mengakibatkan orang tersebut menjadi tawar hati. Makanya kita nggak boleh hidup dalam khayalan. Apa yang ada pada pasangan kita, kelebihan kekurangannya kita terima apa adanya. Mengucap syukur kepada Tuhan dan terus bangun hubungan. Ya, kami masih menunggu SMS-nya pemirsa di rumah, mungkin pemirsa yang sudah menikah lama dan sekarang mungkin tidak terjadi harmonis, tidak menikmati pernikahan. Nah, pemirsa bisa curhat ke kami, tanya ke narasumber kami pada malam hari ini di 0819 081 77 771. Nah, ini ngomong anak muda, Pak. Anak muda sekarang kan kalau pacaran mereka berpikir saya berikan segala-galanya, itulah bukti cinta. Nah benar nggak Pak kalau memberikan segala-galanya itu bukti cinta? Nah kadang-kadang lah pada saat saya pun dulu kan juga pacaran, pada saat kita pacaran tuh ngerasa semuanya indah, semuanya tuh milik berdua nih, dunia milik berdua dan semua pada ngontrak nih. Nah pada saat itu sering kan dikatakan kalau memang kamu mencintai saya, kasih dong segalanya. Kita sendiri ngerti ya, mau dikatakan segalanya semua deh, termasuk tubuh pun diberikan. Dan satu hal yang kita ngerti ya, pada saat waktu kami masih berpacaran, kalau memang benar ya, yang cowok tuh mencintai kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh gitu, serius banget ya, dia nggak bakal lah meminta sesuatu yang belum menjadi haknya, ya kan? Tapi kalau kita ngomong hubungan yang intim ya, hubungan suami istri itu kan hal yang paling
kita berharga banget ya. Nah kalau sampai itu dilanggar, padahal itu dilakukan sebelum menikah, itu kan kita sudah melanggar sesuatu yang tidak boleh kita lakukan sebelum kita menikah kan. Padahal yang kita ngerti sama-sama kalau seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, kalau memang dia sungguh-sungguh mencintai, dia nggak akan mengambil sesuatu yang memang bukan miliknya sebelum waktunya. Dan dia akan menghargai pacarnya itu, dia akan menjaganya, menjaga dia sepenuh hati, menghormatinya sebagai perempuan, dan akan melakukan hal-hal yang benar sampai mereka menikah seperti itu. Jadi kalau bilang kasih sesuatu semuanya untuk sebagai bukti cinta, nah itu patut dipertimbangkan itu benar-benar cinta apa bukan gitu loh. Cinta apa nafsu, cinta apa memang pengen yang aneh-aneh seperti itu. Kalau memang cinta yang benar ya nggak mungkin bisa melakukan hal yang kayak gitu. Ya, mungkin sebelum kita lanjut, ini dari tadi telepon masuk terus, mungkin buat pemirsa yang ingin menelpon setelah acara. Selama acara kita hanya menerima SMS, tidak menerima telepon, biar lebih enak. Karena jadi kalau ada yang ingin ditanyakan bisa mengirimkan SMS. Karena kalau telepon, nah seperti ini ada telepon lagi. Kalau bisa SMS saja, biar bisa dibacakan dan kami bisa menjawabnya. Kalau mau telepon setelah acara, ya. Pak, selalu cinta itu ditolak membuat orang itu menjadi putus asa. Bagaimana menurut Bapak? Ya memang menangnya laki-laki itu kan menang nembak. Menangnya perempuan itu menang nolak gitu kan. Gitu Pak ya? Kan gitu, iya. Tapi nggak tahu kalau Hengki sering ditembak sama cewek-cewek. Iya, apalagi saya. Itu gitu anugerah kan. Itu namanya. Nah, biasanya begitu. Nah, dan itu memang resiko sih, resiko. Makanya biasanya sebelum nembak orang, itu pasangan yang orang yang mau kita tembak ini sudah memberikan sinyal-sinyal dulu. Nah, kalau nggak ada sinyal, kita nembak, ya pasti ditolak lah. Kenapa? Kalau memang orang itu ada respon terhadap kita, biasanya dia mau diajak makan, dia mau diajak jalan berdua, ngobrol sama dia asik. Itu sinyal Pak ya? Itu sinyal. Asik gitu. Pak, waktu dia sibuk kita bilang, ayo ketemuan yuk. Dia prioritaskan, dia usahakan untuk bisa ketemu walaupun dia mungkin capek mau istirahat, tapi gitu ketemuan yuk, ayo gitu kan. Nah itu sinyal-sinyal seperti gitu perlu bisa kita baca gitu kan. Jangan diajak makan nggak mau, kemudian lalu di telepon aja dia bilang sudah ya ngantuk gitu kan, kayak nggak diladenin, lalu kita temuin dia di mall bawa bunga gitu kan buat acara, ya aduh. Jadi kacau, ada sinyal saja. Kita harus bisa bedakan, ini sinyal ini memang sinyal respon terhadap kita, atau dengan semua orang dia memang ramah. Karena harus kita bedakan, kalau dengan semua orang ramah berarti memang itu gaya atau kepribadiannya dia, gitu kan. Jadi jangan kegeeran juga, ada orang yang ramah dengan saya misalkan, cewek, tapi memang pada dasarnya dia ramah. Saya pikir dia suka sama saya, wah itu problem. Itu problem, makanya perlu keberanian, perlu pendekatan lebih dalam lagi untuk kita bisa nembak seseorang. Nah, ngomong-ngomong nembak ini Pak, ada orang yang nembak cintanya ditolak akhirnya benci. Tapi ada yang awalnya benci akhirnya jadi cinta Pak. Nah ini gimana nih Pak? Nggak tahu, dia dulu benci dulu. Loh, ya wajar ya umpamanya ya kalau pas orang nembak nih, cowok nembak. Habis itu kan ditolak pasti kecewa kan. Ujungnya kalau kecewa kan jadi males gitu ngeliatin. Jadi apalagi umpamanya nih sudah nolak terus ngomong lagi kemana-mana, kesana sini, ini loh saya baru nolak ini. Jadi kan kitanya yang orang yang nembak itu kan jadi malu, jadi sungkan ya semuanya deh. Jadi secara nggak langsung lama-lama karena mendam nih ya, kecewa kok kayak gitu sih orangnya, kok kayak gitu. Akhirnya dia jadi benci, secara nggak langsung itu sudah. Saya rasa tuh normal lah setiap orang, tapi memang tergantung responnya. Ada orang yang sudah ditolak ya sudah nggak apa-apa gitu loh. Mending kamu nolak sekarang daripada kalau sudah deket baru kamu nolak, jadi sakit hatinya tuh tambah terasa gitu loh. Mending sekarang bilang enggak ya enggak gitu loh, daripada sudah lama terus baru bilang enggak, kan lebih kita berharapnya sudah lebih besar, lalu sudah cintanya sudah lebih gede, terus baru ditolak kan lebih sakit gitu lah. Tapi juga ada orang yang pertamanya benci kok jadi cinta karena kadang saya merasa galau ini. Gimana maka berbahaya nih ya kalau sudah benci orang lama-lama jadi cinta. Karena bayangkan lah ya kalau
umpamanya kita membenci seseorang, mending dalam pikiran kita kan mesti dia. Maunya nih Hengki pernah Anda bayangkan, Hengki ada benci nih satu cewek yang A, maunya yang namanya A, benci banget. Jadi pikiran Hengki kan tersita buat dia kan, tiba-tiba aduh kok aku benci sama dia, kepikiran. Karena seringnya muncul nih dalam pikiran kita, lama-lama secara kesadaran bisa muncul loh. Lagi ngapain sih dia, kok sampai menyita banget sih ke kita, kok jadi keinget terus gitu. Secara nggak langsung bukan kita yang mau, dan cinta itu kan bisa, saya percaya cinta itu kadang-kadang datang tiba-tiba tanpa kita sadarin, kok kita bisa seneng sama orang ini, padahal apa sih yang kita suka dari dia, rasanya kok kriteria kok nggak masuk, ya nggak semua seperti itu. Jadi kalau umpamanya jadi seneng ya nggak masalah kayak gitu. Ya. Makanya kalau benci itu sebenarnya sedang mikirin dia terus, kan? Ya. Dari mana sih datangnya cinta, Pak? Karena anak-anak muda sekarang itu ada yang karena cinta bisa sampai hamil di luar nikah. Jadi sebenarnya dari mana sih datangnya cinta itu? Dari mata turun ke hati. Iyalah. Cinta itu muncul karena ada komunikasi. Waktu saya ngeliat dia, kemudian saya lihat, waktu itu biasa aja sih. Biasa aja, benar biasa aja. Karena kami teman dari kelas 3 SD, nggak mungkin kelas 3 SD jatuh cinta. Tapi karena ketemu, ngobrol, keluar berdua, dulu waktu pingin ngajak dia, saya cari alasan. Ayo kita tinggi-tinggian nilai, gitu kan ya. Yang kalah nilainya, waktu masih sekolah nih, kalah nilainya yang lebih rendah, dia traktir nonton, gitu kan ya. Sebenarnya bagi saya, mau siapapun yang tinggi atau rendah, saya nggak peduli. Yang penting kalau sama dia nonton, gitu loh. Cuman dia nggak tahu alasan aja itu alasan itu. Nah itu, Hengki kan pintar gitu-gitu ya. Pengalaman pribadi. Iya itu memang alasan, itu pintarnya laki-laki lah. Makanya wanita juga harus tahu gitu kan. Jangan ngerasa, oh aku menang lalu kita pengen nonton. Buktinya sekarang ini saya lupa waktu itu siapa yang menang. Cuman sekalipun dia lebih rendah, sekalipun dia lebih tinggi, saya sebagai laki-laki pasti pengen bayarin dong. Tapi yang menariknya dulu kan, karena kami pacaran masih SMA kelas 1 ya, jadi uang juga nggak ada, saya nggak ada duit, saya bilang sama dia saya nggak ada duit gitu. Jadi nggak main gengsi-gengsian kayak anak muda sekarang kan, rasanya main gengsi-gengsian, harus jaim, harus ngerasa kayak punya duit banyak dan seterusnya. Ya. Bagaimana yang ditanyakan Tere tadi menyikapi anak-anak muda sekarang yang udah pacaran terus hamil di luar nikah seperti itu, Pak? Ya, yang pasti kalau Anda hamil di luar nikah, setiap orang kan pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini. Bagi saya bukanlah bagaimana masa lalu kita, tapi bagi saya yang terpenting adalah sekarang dan ke depan. Kalau Anda dulu hamil di luar nikah, Anda melakukan kesalahan, yang penting jangan sampai melakukan kesalahan berikutnya. Nah, kesalahan berikutnya apa? Kalau Anda sedang hamil, jangan gugurkan kandungan. Gitu kan, segera konseling. Nah, makanya di dalam pelayanan New Life ini kan kita membantu mereka hamil di luar nikah. Mereka hamil di luar nikah atau mereka terjerumus dalam dunia malam, asal Anda benar-benar mau bertobat, mau hidup sederhana, mau berbagi, New Life ada tempatnya untuk Anda tinggal. Karena mungkin orang hamil di luar nikah kan malu gitu kan ya. Malu mau ketemu sama siapa, takut dan sebagainya. Nah, New Life siap membimbing supaya untuk kita bisa bereaksi benar dan bukan bereaksi salah dalam tindakan berikutnya. Ya, kita break sejenak, Pak. Ya, pemirsa, kami masih tetap menunggu SMS-nya. Pemirsa, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana.
Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tunggu SMS pemirsa di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 2008. Silahkan Tere. Ya, Mbak, saya Yeni di Tanjung Uma. Saya mau nanya gimana suami saya biar jujur pada saya. Ya. Untuk suami kita biar jujur gitu ya. Yang pertama kalau saya ya, yang pertama kita membawa suami kita untuk dekat sama Tuhan. Kita bawa suami kita untuk dia beribadah, untuk dia dekat sama Tuhan. Nah, secara nggak langsung saya percaya kalau suami kita dekat sama Tuhan, otomatis dia akan bisa gimana ya? Bisa lebih enjoy juga sama kita seperti itu. Maksudnya dia bisa menikmati hubungannya dia sama Tuhan penciptanya ya, dia bisa menikmati dan sudah dekat, dia bisa tetap beribadah secara nggak langsung, kehidupannya pun dia bisa hidup normal seperti biasa ya, seperti kehidupan suami istri pada umumnya, di mana keterbukaan dalam rumah tangga itu sangat penting ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, umpamanya nih kita tahu nih suaminya kita nggak jujur ya, dia pulang, kita nggak mencerca dengan berbagai pertanyaan. Kok kamu udah jujur sih? Kan kita nggak marah-marah gitu loh. Kamu kemana aja? Kok kamu udah jujur sih? Jadi kita ngomongan kita tuh nggak menyudutkan dia gitu loh. Ya sudah, kalau pada mungkin saat ini dia belum jujur, mungkin dia ada alasan ya. Ya sudah, kita biarin aja dulu. Kita nggak mencerca juga nggak menyalahkan. Saya percaya gini, dia dekat sama Tuhan. Secara nggak sendirinya sifat itu jujur itu dia akan secara otomatis dia akan jujur sama kita gitu loh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gimana suami bisa jujur sama kita? Kita juga belajar untuk jujur semuanya pada suami kita. Pada saat kita nggak jujur, satu kali saya bisa membohongi suami saya, apakah suami saya bisa jujur sama saya? Bisa, tapi kemungkinan ada kecil. Kamu aja nggak jujur, gimana saya mau jujur sama kamu? Dia mesti bilang kayak gitu. Jadi semua kita bawa kembali dia sama Tuhan, dan juga kita juga bagaimana sikap kita kepada dia loh. Kalau kita biasa saja, kita nggak mencerca, kita menerima dia apa adanya, dia akan merasa enjoy, dan dia bisa apa sih yang ada di dia akan melakukan ngomong apa adanya, nggak ada yang disembunyiin. Seorang bisa jujur itu kalau dia percaya, gitu kan. Seorang bisa jujur itu kalau dia merasa dicintai, merasa aman, dan dia bisa percaya. Nah, berikan rasa percaya itu kepada suami Anda, maka suami Anda akan menjadi seorang yang jujur gitu. Nah, makanya kalau kita memberikan cinta kepada suami, lalu misalkan contohnya sederhana, kita dipercayakan mengelola keuangan, kita bertanggung jawab semua, dia akan terbuka dengan kita, di samping tips yang tadi saya katakan. Kenapa? Karena waktu seorang dekat sama Tuhan, dia bisa percaya sama kita, apalagi yang mau dirahasiakan. Tapi contoh misalkan, saya bisa cerita sama Tere kalau saya percaya sama Tere. Benar. Kalau saya nggak percaya, saya nggak akan bisa cerita. Nah, kalau saya mau cerita sama Tere, belum saya cerita, Tere sudah marah-marahin saya. Saya barusan ngomong 3 menit, dia sudah marah-marah, saya jadi malas cerita. Nah, kadang suami itu malas cerita karena kita lebih suka ngomong daripada lebih suka mendengar. Nah, bagaimana supaya suami itu bisa jujur? Belajarlah mendengar juga. Jangan suami baru ngomong 1 kata, kita sudah 10 kata gitu kan. Nah, itu dia yang menjadi problemnya. Kebanyakan kalau apalagi istri-istri yang tipe kepribadian intim, bukan hanya Anda yang perlu didengar, tapi Anda juga perlu belajar mendengar. Orang yang berkepribadian intim harus belajar mendengar. Sehingga suami itu enak kalau cerita. Ini enggak, kita ngomong 1 kata, dia sudah 10 kata. Malaslah kita jadi suami ngomong kan gitu. Tadi dikatakan pesan perubahannya cinta sejati itu yang tulus memberi, Pak, tapi bukan menuntut. Nah, kalau dalam hubungan itu kalau sudah menuntut itu kenapa Pak bisa seperti itu, Pak, terjadi menuntut gitu? Secara naluri alami kita juga punya kebutuhan untuk dicintai. Nah, karena bukan hanya memberikan cinta, tapi kita memiliki kebutuhan untuk dicintai. Nah, kebutuhan dicintai inilah yang seringkali dalam tanda petik membuat seseorang seakan-akan menuntut sesuatu. Padahal cinta itu memberi, gitu kan. Nah, makanya kedewasaan dalam hidup ini akan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan kita. Sebenarnya sederhana kok. Waktu saya mencintai istri saya dengan segenap hati, dengan segalanya lah, dia merasakan cinta, maka dia akan memberikan balik kok. Jadi nggak usah dituntut, dia akan dengan rela hati, dia akan bertanya,
kamu senang pinginnya diapain siang? Yes. Gitu. Kalau gitu udah asik Pak. Nah itu sudah asik komunikasinya. Jadi bukan saya berkata kamu harus begini, bangun harus begini, harus begini. Enggak. Tapi dari dia yang muncul kesadaran. Gimana sih kamu pinginnya aku sebagai istri yang bagaimana? Apakah aku siapkan teh ya pagi ya? Dia punya alternatif. Saya tinggal jawab oh ya atau tidak. Nah itu jauh lebih indah. Jadi bukan keluar dari tuntutan. Ya. SMS selanjutnya dari 9554. Selamat malam, saya Iwan di Nagoya. Saya mau tanya, bagaimana caranya mengatasi pacaran jarak jauh biar tetap ada saling kepercayaan dan cara meyakinkan dia agar tetap harmonis. Terima kasih. Memang kalau pacaran jarak jauh tuh gampang-gampang susah ya. Yang susahnya itu kan lumayan ya biaya untuk telepon gitu ya, dan terus ngasih rasa kangen. Cuma bagaimana kalau biar tetap percaya? Satu hal, kita tetap terbuka gitu loh. Untuk bisa tadi kadang gimana kita percaya, kita terbuka. Pada saat satu kali aja ketahuan nih kalau kita ngomong yang nggak benar, ujung-ujungnya dia nggak bakal bisa percaya lagi. Jadi gimana pada saat telepon mungkin kita bisa cerita semua gitu. Kita bisa dia sudah percaya sama kita bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah dia berikan gitu. Kita mempertanggungjawabkan, jadi nggak sampai suatu hal yang terjadi sesuatu yang sampai membuat tidak percaya. Kalau udah gitu repot, kan hubungan jarak jauh tuh paling penting tuh kepercayaan. Kalau sudah nggak ada kepercayaan rasanya sudah susah deh ya untuk tetap bertahan seperti ini. Iya, untuk membangun hubungan jarak jauh ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya bisa lebih langgeng. Yang pertama pasti cinta itu sendiri. Harus ada cinta, harus ada komitmen. Komitmen ini kan kadang begini, orang tuh hidup kadang dari perasaan, bukan dari komitmen. Komitmennya yang saya maksudkan gini, kita harus bisa mengatasi perasaan kita dan komitmen. Dalam arti misalnya, oke, suami saya lagi jauh gitu kan. Saya kadang tidak merasa, aduh kenapa ya kok begini ya. Tidak merasakan cinta dari suami dalam tanda petik, tapi komitmen yang membuat kita bertahan setia menunggu suami. Gitu. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar pakai perasaan, tapi perlu juga tanggung jawab, gitu kan ya. Makanya dalam jarak jauh, cinta, komitmen, komunikasi. Komunikasi tentunya berkaitan dengan biaya, gitu kan ya. Karena jarak jauh Pak ya. Tapi sekarang teknologi sudah sangat enak, bisa menekan biaya. Misalkan contohnya tadi saya telepon ke Australia melalui Facebook gitu kan, bisa call sekarang kan. Telepon lama kami ngobrol dan biayanya karena di tempat saya itu pasang wifi unlimited, jadi saya cuma bayar wifi itu aja sekali doang. Nah, mau telepon ke luar negeri, yang penting kita janjian aja dalam tanda petik janjian di sana ada wifi atau ada teknologi data itu. Nah, kita bisa telepon sudah sepuasnya gitu kan. Nah, makanya perlu, tapi itu pun tetap perlu biaya, toh bulanan tetap bayar gitu kan. Lebih enak. Cinta, kemudian komitmen, komunikasi, butuh kepercayaan. Nah, makanya kalau orang-orang yang luka hati, biasanya kalau dia berpacaran jarak jauh atau setelah menikah itu berjarak jauh, biasanya akan kemungkinan gagalnya lebih besar. Khawatir. Kenapa? Karena dia curigaan, khawatir, jangan-jangan dia di sana dengan orang lain dan seterusnya. Dan waktu dia di sini ada orang memperhatikan dia dan mudah untuk tergoda. Kenapa? Karena ketidakpercayaan itu, karena kecurigaannya itu. Apakah cinta itu harus diperjuangkan dan dipertahankan, Pak? Oh iya, waktu cinta kan, waktu saya ngomong mencintai dia, saya punya komitmen untuk hanya dengan dia. Kan gak mungkin saya cinta sama dia, saya keluar terus dengan cewek lain gitu kan aneh. Nggak apa-apa sih misalkan saya sama Tere pergi makan sekali-kali ngobrol tentang new life misalkan, no problem. Tapi kalau saya lebih enjoy keluar sama Tere daripada dengan istri saya, itu sudah aneh. Itu namanya sudah hatinya sudah mulai menyeleweng lah hatinya. Nah makanya nggak apa-apa kita keluar sama teman, tapi harus kita lebih enjoy dengan pasangan kita daripada dengan lawan jenis yang lainnya. Tapi dalam keadaan cinta itu baik, keadaan baik itu kan gampang Pak kita mencintai pasangan kita. Nah tapi waktu ada pertengkaran dalam rumah tangga, kecenderungan orang pengennya pisah, putus atau cerai saja lah karena udah capek sepertinya. Kenapa Pak itu Pak? Bisa terjadi Pak? Nah tadi kan sudah dikatakan ya pentingnya kita mengetahui
karakter dari pasangan ya. Kalau kayak suami saya dia orangnya dominan, terus kalau dia marah ya saya belajar untuk diem, jangan saya malah ikut-ikutan marah gitu. Nah di sana kalau memang waktu itu saya ikut-ikutan marah, ujung-ujungnya kan jadi kita berantem. Nah pada saat kita dengan kondisi yang panas, yang lagi emosi, berbagai kata kan kita bisa keluar ya. Ya ujung-ujungnya, aduh pisah aja lah, ngapain sih married tapi kok ribut terus seperti itu. Jadi itu perlu kedewasaan ya, perlu kedewasaan, kita ngerti karakter pasangan kita. Pada saat dia marah gimana sih kita menghadapi dia, nggak sampai ada masalah kita langsung minta cerai. Dimana pada saat kita menikah kan kita ada janji nikah ya. Pada saat kami menikah ada janji dimana kita menerima pasangan kita pada saat suka duka, pada saat seneng apa susah. Jangan inget pasangan pada saat seneng aja, susah pun masih kita lewatin bersama gitu. Kadang suka pahit kan kita harus lewatin bersama. Dan pengalaman saya pribadi dimana pada saat saya sudah menikah dan pada saat saya sakit, dimana saya ngeliat suami saya itu tetap setia gitu loh. Dia ngerawat saya, dan saya ngerasa itu luar biasa banget. Mungkin dianya nggak kerasa ya, dia ngerasa pada saat nggak bisa jalan, saya susah berdiri, dimana saya ngeliat itu loh. Memang kalau cinta itu ya bukan cuma seneng, tapi pada saat kita susah pun kita melewatinya bersama. Bukan seneng kita bareng, susah ya sudah kita pisah aja, nggak seperti itu. Butuh komitmen. Ya. Memang perlu komunikasi juga, jadi bukan hanya misalkan saya dominan tadi, dia harus belajar ngerti ngalah. Lalu kalau dia kan tipe intim, jangan suami-suami merasa aduh istriku kok cerewet banget, ngomong terus gitu kan. Begitu pulang rumah radionya langsung nyala gitu kan. Nah, tapi bersyukurlah, itu tandanya dia masih hidup, itu yang pertama. Maksudnya? Yang kedua, tandanya dia mau berkomunikasi sama kita. Ya benar Pak. Dia menghargai kita, dia bersyukur dengan kehadiran kita. Dia ngobrol nggak apa-apa. Daripada diem aja Pak. Daripada diem-dieman. Ya, daripada diem-dieman gitu kan. Nah makanya cuman istri juga perlu belajar saling komunikasi. Maksudnya gantian komunikasinya. Jangan istri ngomong terus suami kayak patung aja, cuma mendengar aja. Nah demikian pula sebaliknya, suami jangan kayak patung saja. Ngomong, belajar ngomong gitu kan, supaya istri tahu keinginan kita, kerinduan kita itu apa. Ya, ada SMS selanjutnya ini dari pemirsa setia New Life dari Sitor, dari BBM. Silakan Tere dibacain. Kenapa kita kurang suka sama istri? Nah, ini gimana ini? Padahal udah nikah ini, udah jadi istri ini. Kenapa kurang suka? Kok jadi sekarang? Kok kelihatannya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri gitu kan. Pak begini, saya nggak tahu penyebabnya Bapak kenapa kurang suka sama istri, saya nggak tahu, seharusnya Bapak yang lebih tahu gitu ya. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan dalam hidup rumah tangga Bapak, atau mungkin ada ketidakdewasaan. Makanya saran saya bagaimana kalau kita ketemu, ketemu lebih enak. Mungkin kalau mau mengenali kepribadian kita ada tools, ada alat bantunya, ada tesnya untuk membantu. Kemudian untuk mengetahui apakah kita ini penilaian kita tentang diri kita ini bagaimana, ada alat bantunya juga, ada tesnya. Misalkan ada orang takut gagal, takut malu, takut tertolak, takut dihukum. Ada 4 ketakutan yang biasanya muncul dalam diri seorang pada saat dia mengalami masa lalu yang kurang baik, gitu kan. Ketakutan itu muncul. Takut apa aja yang biasanya? Takut gagal. Dalam rumah tangga kalau orang takut gagal biasanya bereaksinya sudah salah juga. Kenapa dia akan curigaan juga gitulah. Takut malu gitu kan ya. Nah, takut malu ini ini kalau misalkan dia ditegur pas ada orang lain, dia benar-benar gengsinya. Kemudian kalau misalkan ekonomi lagi rendah, sementara penilaian dia harga dirinya dari duit, nah ini akan jadi problem besar ini. Takut gagal, takut malu, takut dihukum, takut tertolak. Nah ini kalau dibahas satu sesi sendiri. Cuman maksud saya dari ini 4 ini seringkali memicu orang mengalami problem dalam rumah tangganya. Dari 4 ketakutan nih, makanya kita perlu mengalami ketenangan dalam hati ini. Contohnya misalkan waktu saya marah sama istri saya, itu bukan berarti saya tidak mencintai dia. Nah tapi kalau orang takut dihukum, begitu dimarahin sedikit dianggap kamu nggak sayang lagi sama aku, ya kan? Nah itu dia yang jadi problem, karena yang perlu dilihat bukanlah bagaimana seorang bereaksi, tapi lihatlah motivasi hatinya yang paling dalam, gitu ya. Marah itu bukan berarti tidak mencintai, marah justru bisa juga berarti mencintai.
tergantung gaya kepribadiannya saja, gaya kepribadian. Makanya kalau orang stabil, dia marahnya kan tidak ekspresif, tidak kelihatan seakan-akan gitu. Dia marah cuma dia diam saja, ngempet dalam hati itu. Nah itu lebih bahaya tuh. Begitu bom waktunya bunyi, dar meledak gitu. Nah jadi nggak apa-apa, masing-masing punya gaya kepribadian. Kalau kita kurang mencintai, kurang suka sama istri, apa penyebabnya dulu? Contoh, misalkan kita pulang ke rumah istri bau badan, misalkan, ya komunikasikanlah, suruh mandi, gitu kan ya. Ini bukan tentu, perlu komunikasi Pak, perlu komunikasi lebih enak. Iya, jadi Pak Sitor pun bisa datang ke New Life Pak ya. Boleh, Bisa boleh, bertemu ngobrol. dengan kami Pak. Semua layanan yang diberikan New Life gimana Pak? Semuanya gratis tanpa biaya sama sekali. Jadi kita New Life benar-benar membangun komunitas, membangun pertemanan, dan kita berusaha bantu paling tidak bagi nilai-nilai hidup bersama supaya lebih indah lagi hidup ini. Ya. Nah ini kembali ke tema Pak, sukses dan gagal. Nah bagaimana Pak kalau orang yang sudah gagal dalam rumah tangga, misalnya sudah cerai, dan mereka berpikir apakah masih ada yang aku menemukan cinta yang tulus yang menerima aku apa adanya. Menurut Bapak gimana Pak kalau orang udah ngalami kegagalan seperti itu? Pada saat orang mengalami kegagalan itu jangan putus asa ya. Jangan ngerasa ya sudah nggak ada harapan lagi ke depannya, enggak ya. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, kita punya Tuhan yang begitu baik ya. Dimana saya percaya rancangan Tuhan itu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Setiap Tuhan tuh mesti mau anak-anaknya hidup berbahagia, kita orang tua yang penuh keterbatasan kita juga mau anak-anak kita bahagia ya kan. Begitu juga dengan Tuhan gitu loh. Pada saat kita ngerasa gagal, mungkin kita bisa merasakan cinta yang sejati, mungkin kenapa enggak gitu loh. Minimal mungkin dari manusia sih kita sudah nggak ada pengharapan, mami kita ngerasa manusia mana sih semuanya pada punya kepentingan sendiri. Kita bisa menerima kasih Tuhan, dimana Tuhan tuh nggak pernah ngecewakan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita senang, kita susah, dia ada bersama dengan kita. Jadi jangan ngerasa gagal dan tidak punya pengharapan lagi, enggak ya. Justru gagal, kita belajar, ya sudah yang sudah berlalu, ya sudah yang kita lihat sekarang dan akan datang. Yang menariknya, penyebab kegagalan dalam cinta biasanya adalah kepercayaan yang salah. Waktu seorang berkata, nggak ada cinta sejati di dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan cinta sejati itu. Karena Kenapa? dia percaya gitu Pak Ya, karena dia percaya nggak ada cinta sejati, tanpa dia sadarin dia pasang blok dalam pikirannya. Sudah nggak ada cinta sejati nih, begitu cinta sejati datang dia berkata, nggak ada, kamu bukan cinta sejati. Kamu memberi aku kelihatannya tanpa syarat, pasti kamu punya maksud. Seakan-akan gitu. Nah makanya kenapa orang berbuat baik zaman sekarang juga bisa jadi salah. Ya. Kenapa? Karena kebaikan seseorang diartikan pasti punya maksud. Nah, jangan-jangan ya Pak. Ya. Jangan-jangan. Dan itu tidak aneh. Tidak anehnya kenapa? Karena dia punya pengalaman traumatis yang waktu menerima kebaikan orang dia akan berkata, oh ini pasti nggak punya maksud, ini nggak mungkin nggak ada maksudnya gitu kan. Nah makanya kecurigaan itu yang perlu kita buang dalam hidup ini. Waktu Anda percaya Anda bisa menerima cinta sejati, maka Anda akan bisa merasakan cinta itu. Waktu Anda tidak percaya, Anda tidak akan pernah merasakan cinta itu. Waktu Anda percaya bahwa semua laki-laki brengsek, Anda tidak akan pernah merasakan cinta sejati dari laki-laki. Itu kepercayaan yang salah berarti Pak ya? Kepercayaan yang salah itu sangat memblok hidup kita. Berarti yang rugi kita sendiri dong Pak? Kita sendiri. Kepercayaan yang salah itu kalau diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari itu banyak sekali dampaknya. Saya tidak mungkin berhasil. Memang saya ditakdirkan untuk jadi orang miskin, jadi orang yang bangkrut gitu kan. Nah, itu kan kepercayaan yang salah. Ya. Gitu kan. Oh, tahun ini aduh, bisnis lagi seret. Kita lihat keadaan, aduh ekonomi lagi lesu. Tahun ini nggak bisa kita dapat keuntungan. Waktu Anda berkata Anda nggak bisa dapat keuntungan, reaksi Anda juga akan berkata, oh ya udah nggak bisa dapat keuntungan, terus ngapain kita? Mengikuti berarti Pak ya, reaksi itu ya. Jadi tindakan kita itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan kita, gitu. Kepercayaan yang salah itu yang munculkan problem. Nah, contohnya lagi dalam rumah tangga, waktu kita percaya, oh pasangan kita ini pasti selingkuh, reaksi kita apa? Kirim mata-mata. Kirim mata-mata, begitu lihat pasangan kita ketemu klien bisnisnya, kita akan berkata selingkuh dia.
padahal ketemu bisnis Iya. atau ketemu teman dan nggak selingkuh, sama sekali nggak selingkuh. Iya. Tapi mata-mata ngelihat, oh dia pergi makan ketemu dengan cewek lain. Iya. Langsung dilaporkan, bener Bu, Bapak itu waktu itu makan dengan cewek lain. Iya. Nah, ini jadi problem dong. Iya, iya. Makanya di dalam cinta itu dibutuhkan kepercayaan. Iya, iya, iya. Bukti dari cinta itu bukan cemburu. Bukti dari cinta itu adalah percaya. Iya. Kalau saya memang mencintai dia, saya percaya sama dia. Iya. Jadi bukan cemburuan, itu bukti dari cinta. Orang kan berkata, aku nih cemburu karena cinta. Wah, itu gimana Pak itu Pak? Menangkap itu Pak. Salah itu berarti Pak ya. Kalau memang cemburunya itu sudah jelas ada tanda-tanda, ya wajar sih. Tapi kalau nggak ada apa-apa cemburu, dikit-dikit cemburu. Saya minum teh sama Tere, cemburu. Duduk ngobrol, cemburu. Ini nggak beralasan gitu loh. Iya. Cinta itu percaya, bukan cemburu. Ya. Banyak anak-anak remaja Pak mengatakan cinta ini membunuhku. Bagaimana menurut Bapak dengan Cinta ini membunuhku. Dia deh, dia deh. Cintanya bagaimana itu? Pada saat mungkin ya gini, dia dikatakan cinta itu membunuhku karena mungkin dia memberikan cintanya bukan pada orang yang tepat kali. Ditolak berapa kali mungkin itu. Mungkin dia memberikan cintanya pada mamanya yang seorang anak perempuan, dia memberikan cinta pada seorang pria. Ternyata pria itu tidak membalasnya dan dia ngerasa kecewa, ngerasa apa, akhirnya dia bilang cinta ini membunuhku karena bertepuk sebelah tangan ya. Coba kalau pada saat itu umpamanya pria ini meresponi gitu ya, menerima cinta ini tidak akan membunuhku, menyemangatiku katanya, memberikanku harapan. Iya, iya. Makanya saya susah menjawabnya, karena bagi saya cinta itu memberikan hidup. Kamu bilang membunuh aku, susah. Cinta membunuhku. Bagiku cinta itu memberikan hidup, cinta itu indah gitu kan ya. Berarti yang kita katakan cinta membunuhku, jangan-jangan itu bukan cinta. Iya. Bisa itu keegoisan, bisa itu nafsu, itu yang membunuh kita, bukan cinta yang membunuh kita. Iya. Waktu cinta datang dalam hidup saya menerima cinta dari dia, itu membuat hati berbunga-bunga kan, gitu kan. Makanya sampai ada istilah tai kucing rasa apa? Gak mau jawab. Gak mau jawab, dia sudah pintar sekarang. Rasa coklat Pak di sana Pak. Rasa coklat katanya dari kucing. Nah, makanya kok bisa gitu kan. Nah, cinta itu membuat hidup itu menjadi indah. Tapi kalau Anda tidak percaya cinta itu membuat hidup itu jadi indah, ya di sana muncul problem lah. Kalau Anda lihatnya masalah terus, Anda mengasihani diri Anda sendiri, aduh nasib jomblo, nggak ada cinta, aduh nasib begini, keadaan susah gitu. Anda fokus pada sana, Anda nggak akan bisa merasakan cinta. Nggak bisa melihat pengharapan juga berarti Pak ya. Fokus kita dalam hidup ini itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan reaksi kita. Dulu waktu saya awal ke Batam, saya dengar Batam ini kota yang terkenal dengan prostitusinya, perjudiannya, dunia malam 2004, dunia malamnya. Saya pikir, oh Batam kotanya begitu ya, saya perlu ke sana deh. Untuk pasti hidup saya bisa berarti bagi banyak orang di kota Batam. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Batam itu kota industri, kota yang maju gitu ya. Tapi kalau kita fokus pada satu titik, kita kan jangan generalisasi semua gitu loh. Waktu kita melihat hal yang buruk dalam kita membangun hubungan dengan orang lain, dalam cinta kita dikhianati, bukan berarti itu artinya semuanya pengkhianat. Nah, kadang kita generalisasi gitu loh, maksudnya semua wanita itu cerewet. Nah, itu generalisasi, gitu kan. Kemudian ada lagi generalisasi yang lain, semua pria itu pembohong. Nah, pembohong atau brengsek gitu misalkan. Makanya, jujur, makanya ada lagunya, tidak semua laki. Nggak ada semua laki-laki. Nggak semua laki-laki, wanita belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Bener Pak. Oke. Kayaknya menarik sekali, tapi sayang waktu juga terbatas. Kita sudah di penghujung acara. Ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah dari Bu Ervi? Kalau dari saya, pada saat kita mencintai pasangan kita, jangan kita pernah berpikir apa sih yang saya dapat dari pasangan kita. Tapi biarlah yang ada dalam hati kita, apa sih yang kita bisa berikan pada pasangan kita. Wow, luar biasa. Dari Pak Susilo. Cinta itu sangat indah. Cinta memang sangat indah. Kalau yang nggak indah itu jangan-jangan bukan cinta. Cinta pasti indah. Terima kasih Pak Susilo, Ibu Ervi buat malam hari ini luar biasa. Ya pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih.
Ya, terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan siaran ini dari awal sampai selesai. Terima kasih buat pemirsa yang sudah bergabung lewat pesan, mengirimkan pesan lewat SMS. Kami mohon maaf karena tidak semua pesan bisa kami bacakan pada malam hari ini. Ya. Pemirsa masih bisa menghubungi kami di nomor yang sama, bisa bertemu, bisa berjumpa langsung dengan narasumber kami. Semua layanan yang diberikan oleh gratis. Nah pemirsa, kami mohon maaf selama kami siaran mungkin ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, saksikan terus siaran Nyolef setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam TV New Life.